Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Julfiana Bio dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan. Hari ini saya akan membahas mengenai materi bab 5, yaitu tentang hukum perburuan dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Jadi di dalam hukum perburuan terdapat istilah-istilah yang beragam. Yang pertama yaitu ada buruh, kedua ada pekerja, ketiga karyawan, keempat pegawai, dan yang kelima kuli, dan selanjutnya ada tenaga kerja, majikan, dan pengusaha. Buruh sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah buruh sering identik dengan pekerja keras dan pendidikan yang rendah dan juga penghasilan yang rendah pula. Dan selanjutnya yaitu pekerja. Pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, dan pekerja tetap. Pekerjaan memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih identik dengan pekerjaan non-fisik. Sifat pekerja karyawan dia bersifat halus dan tidak kotor. Selanjutnya yaitu pegawai, adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Istilah buruh terdapat 4 buah pokok dalam undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, dan yang kedua yaitu Serikat Buruh, dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Di dalam istilah tenaga kerja dan pekerja terdapat perbedaan. Tenaga kerja digunakan di dalam atau di luar suatu hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam suatu hubungan kerja saja. Berarti setiap pekerja itu sudah pasti tenaga kerja, tetapi tenaga kerja belum tentu sebagai pekerja. Berikutnya yaitu istilah majikan dan pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pengertian pengusaha dijabarkan. Yang pertama yaitu orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, dan yang kedua yaitu orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan yang keempat yaitu orang atau persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Berikutnya itu pengertian hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu menurut Monelar dalam Asikin tahun 1993 Ayat 2 menyebutkan bahwa hukum pemburuan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha.
Selanjutnya yaitu M.G. Levenbach dalam Manulang tahun 1995 ayat 1 menyebutkan bahwa hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Berikutnya menurut N.E.H. van Esveld dalam Manulang tahun 1995 ayat 1 menyebutkan bahwa hukum perburuan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerja dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh suap pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibanding dengan istilah hukum perburuan. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Dan yang kedua mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Dan yang ketiga yaitu adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Dan yang keempat yaitu mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh dan sebagainya. Yang disebut dengan hukum ketenagakerjaan yang tidak mencakup peraturan antara lain yang pertama ada suap pekerja atau kerja dengan tanggung jawab atau risiko sendiri. Yang kedua yaitu kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Dan yang ketiga yaitu kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Selanjutnya yaitu asas, tujuan dan sifat hukum ketenagakerjaan. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai asas hukum ketenagakerjaan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Berikutnya yaitu tujuan. Menurut Manulang tahun 1995 nomor 2 bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan ialah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Dan kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama untuk memperdayakan dan mendayahgunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, dan yang kedua mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, dan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya yaitu sifat. Sifat yang pertama yaitu hukum ketenagakerjaan yang bersifat privat atau perdata. Selanjutnya yaitu hukum ketenagakerjaan yang bersifat publik. Dan hukum yang ketiga yaitu hukum ketenagakerjaan yang bersifat imperatif. Dan yang terakhir yaitu hukum ketenagakerjaan yang bersifat fakultatif. Selanjutnya yaitu pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Menurut Osman 1978 ayat 50 terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang mengatur masa sebelum bekerja, pre-employment, kedua yaitu masa selama bekerja, during employment, dan masa setelah bekerja, post-employment. Masa sebelum bekerja yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengarahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Beberapa peraturan telah ditetapkan, antara lain yang pertama Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970 tentang pengarahan tenaga kerja. Dan yang ketiga, Pengaturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 02/Men/1994 tentang antar kerja antar negara.
Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per garis 04-Men-1984 tentang rencana penggunaan tenaga kerja dan izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Masa selama bekerja atau daring employment, yaitu masa selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hukum ketenaga kerjaan. Pemerintah campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenaga kerja dan kelangsungan berusaha. Selanjutnya yaitu masa setelah bekerja atau post employment, yaitu masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian. Selanjutnya yaitu hubungan kerja dan hubungan industrial. Hubungan kerja menurut Supomo 1987 ayat 1 ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak, pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah, dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Berikutnya yaitu unsur hubungan kerja. Yang pertama, adanya pekerjaan. Menurut pasal 1601A KUH Perdata dan pasal 341 KUH Dagang. Kedua yaitu adanya perintah orang lain. Pasal 1603B KUH Perdata. Dan yang ketiga yaitu adanya upah. Pasal 1603 KUH Perdata. Yang terakhir yaitu terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 1601A KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Sahmat 1995 ayat 55 berpendapat bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja ini tersurat pada pasal 1603 Ki ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undang atau pula menurut kebiasaan. Maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu yang tidak tertentu. Lebih lanjut dinyatakan pada pasal 57 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di samping alasan tersebut di atas, perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara hukum otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap pasal 57 ayat 1, yakni membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis. Perjanjian kerja waktu tertentu. Syarat pembuatan PKWT terbagi dua macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material diatur pada pasal 52 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagai berikut. 1. Kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga, adanya pekerjaan yang dijanjikan dan pekerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja tidak tepat. Perjanjian kerja tidak tepat meliputi perjanjian kerja perseorangan dengan masa percobaan 3 bulan, perjanjian kerja harian lepas, pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor
garing 150 garing Men garing 1999 menyatakan bahwa tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-berubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Yang ketiga, perjanjian kerja borongan adalah perjanjian kerja antar kerja dan pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan membayar upah berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja. Perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut UU nomor 13 tahun 2003 meliputi yang pertama, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Dan yang keempat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Pertama, pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 7.00 terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun menurut pasal 76 ayat 1. Dan yang kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 5.00 menurut pasal 76 ayat 4. Dan untuk perlindungan anak, pengusaha dilarang mempekerjakan anak menurut pasal 68. Ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Perlindungan penyandang cacat. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk perlindungan tersebut seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri. Dan yang terakhir yaitu program jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama, perlindungan upah seperti upah minimum dan upah lembur, dan pemutusan hubungan kerja. Demikian materi hari ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Selamat pagi.